Oke, jadi memang beberapa bulan yang lalu itu kita dapat email ya. Jadi mungkin ini semua publisher ya, publisher AdSense. Tentunya yang berkaitan dengan YouTube maupun tentang blog ya. Jadi mendapatkan sebuah email gitu ya. Sebuah email yang seperti ini. Nah, ini dia kayak gini, Bro. Jadi ini ada perubahan di site manajemennya di AdSense. Di sini itu bunyinya adalah ada perubahan ya, perubahan di site manajemennya. Nah, di email yang pertama itu dia fokus ke site management, Bro. Nah, contohnya kayak gini, Bro. Contohnya di sini ketika kalian memiliki banyak subdomain, itu kalau sebelumnya itu kan kalau misalnya kalian mau mendaftarkan subdomain baru itu kan tidak memerlukan yang namanya review. Oke. Jadi yang penting kalian itu di situs utamanya itu sudah direview, Bro. Direview dan lolos. Nah, maka ketika kalian itu membuat subdomain di situs tersebut gitu ya. Ya, misalnya contohnya adalah website.com kayak gitu ya. Ketika kalian itu sudah lolos gitu ya, lolos reviewed gitu ya, ketika kalian mengajukan untuk monetisasi di AdSense. Nah, maka kalian ketika kalian buat subdomain itu secara otomatis akan langsung diterima dan subdomain itu akan berada di dalam domain. Ya, jadi site manajemennya gitu. Jadi misalnya domain website.com sudah diterima. Jadi ketika aku menambahkan techno.website.com kayak gitu, maka dia akan langsung diterima dan mengaktifkan iklannya ya. Jadi langsung bisa nampilkan iklannya, Bro. Dan secara otomatis untuk subdomain tersebut akan ada di bawahnya domain. Surat yang pertama ini dia menekankan bahwa akan ada perubahan site management di mana nantinya di sini ini kalian lihat, kalian bisa baca di sini itu akan berubah, teman-teman. Ya, contoh seperti ini. Ya, jadi yang tadinya itu kayak gini, dalam satu domain ini dia memiliki 12 subdomain. Contohnya aja itu, dan itu tidak memerlukan review. Ya, jadi ketika kalian itu buat website baru gitu ya dalam subdomain itu nggak perlu direview lagi, Bro. Seperti itu kalau sebelumnya, tapi sekarang berbeda. Nah, gitu. Itu bunyinya ya, teman-teman ya. Jadi bunyinya seperti itu. Yang saya pahami. Gitu. Jadi nantinya di sini menjadi satu, Bro. Jadi satu kayak gini, Bro, ya. Jadi subdomain ini dia akan masuk ke dalam public nih ya, public subject list, dimana ketika kalian menambahkan subdomain itu harus melalui tahapan review. Ya, bisa saja situs kalian ditolak. Nah, jadi ini menjadi lebih sulit ya sebenarnya, teman-teman, ketika kalian mau mengembangkan subdomain. Seperti itu. Nah, ini aku nggak tahu apakah yang sebelumnya, karena di sini any existing subdomain in your account that belong to site will be removed. Ya, jadi removed. Kemungkinan ini kita bakalan ini ya, ada merah kayak gini dan perlu untuk direviewkan gitu ya. Atau bisa saja enggak yang sebelumnya, atau ini hanya berlaku yang di ke depan gitu ya. Cuman di sini aku agak khawatir juga, jadi subdomainnya sudah bisa menampilkan iklan itu jadi kayak gini, jadi merah. Ya saya nggak tahu juga kayak gini. Oke, yang jelas ini dia akan dipindah ke public suffix list ya, jadi setara dengan website.com, terus blogspot.com dan sebagainya gitu ya, teman-teman. Kalau sebelumnya di bawahnya domain, nah sekarang sudah setara walaupun itu subdomain. Nah, sebenarnya membuat subdomain itu tidaklah mudah, teman-teman, sebenarnya ya. Makanya ketika dibandingkan ya, misalnya situs WordPress kayak gitu, ketika dia itu membuat folder dibandingkan dengan subdomain itu akan lebih mudah untuk di ranking dengan menggunakan folder ketimbang subdomain dulu ya. Tapi kalau sekarang saya kurang tahu, soalnya banyak juga situs-situs berita yang dia itu juga walaupun subdomain dia
bisa langsung nangkring di halaman pertama ya, di halaman pertama seperti itu. Nah, jadi ya seperti itu bro. Cuman ketika aku membuat subdomain itu memang berbeda banget ya. Jadi kayak situs terpisah gitu, situs terpisah dimana ketika kalian itu belum memiliki banyak sekali postingan gitu ya. Kalau situs berita kayak gitu kan postingan itu cepet banget, karena yang mengerjakan kan tidak hanya sendirian, jadi ada banyak orang sehingga cepet banget, apalagi di target ya, sehari itu berapa artikel ya, kan banyak juga kan artikel berita, memang banyak banget. Nah sedangkan kalau misalnya untuk blog dalam kategori blog pribadi kayak gitu ya, untuk membuat postingan memang susah. Makanya untuk blog pribadi itu cenderung lebih cocoknya ke itu tadi ya, kayak buat folder kayak gitu kalau di WordPress misalnya seperti itu. Nah tapi kalau untuk yang blogger itu ya enggak, tetap random ya teman-teman, random. Paling dikategorikan menggunakan label, dan itu pun juga tidak tertata seperti yang ketika kita pakai WordPress. Cuman kelebihannya untuk yang blogger sendiri ya, kita tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya. Kalau untuk yang WordPress ya, WordPress kita harus hosting sendiri ya, hosting sendiri, sehingga ketika kita ngepasti nggak ada budget itu ya, wah itu mumet juga ya gitu teman-teman. Apalagi ketika berkaitan dengan AdSense dan membutuhkan pengunjung yang banyak gitu ya untuk mendapatkan pundi-pundi uang. Nah cuman memang untuk WordPress sendiri itu lebih cepet ya teman-teman. Kalau misalnya katakanlah untuk blogger itu harus dioptimasi lebih berat gitu ketimbang ketika kalian pakai WordPress. Kalian tinggal beli plugin tinggal jalankan, oke gitu ya teman-teman. Nah cuman memang butuh modal biaya gitu ya, tidak serta merta gratisan. Nah seperti itu. Jadi kalian selain mengeluarkan biaya untuk domain, juga hosting. Itu pun hostingnya ya paling enggak kalian perlu sekitar 80-an ke atas ya, 80 atau 100 ribuan ke atas teman-teman, per bulan itu loh ya. Karena aku coba untuk yang di bawah itu gitu ya, itu terbatas teman-teman. Apalagi ketika kalian bermain untuk blog yang notabene akan banyak dikunjungi orang gitu ya teman. Targetnya akan dikunjungi orang, itu kan butuh bandwidth yang unlimited kayak, terus untuk resource-nya juga kayak, dan lain sebagainya, banyak banget ya teman-teman. Termasuk inode-nya ya, inode, karena beberapa hosting itu juga menerapkan batasan itu teman-teman ya. Kayak gitulah teman-teman ya. Server yang lebih cepat itu akan membuat situs kalian itu menjadi lebih mudah untuk di ranking gitu ya teman-teman. Nah kayak gitu. Dan itu sangat berbeda dengan ketika kalian memakai blogspot ya teman-teman, dimana ya mungkin kalian memang tidak memikirkan hosting ya, tapi tetap memikirkan domain ya teman-teman. Atau ketika kalian itu pakai .blogspot aja gitu ya, walaupun itu sebenarnya udah bisa, tetapi kalau misalnya untuk branding kedepannya gitu, kalau misalnya ada apa-apa gitu kan, kalau misalnya kalian sudah punya domain, itu akan lebih gampang ya teman-teman untuk beralih gitu ya. Nah seperti itu. Dan site management itu tadi sebenarnya sangat penting juga. Kenapa? Agar kita tidak susah-susah ya untuk review meneh ya, untuk review meneh gitu ya teman-teman. Jadi nggak harus kita ngajukan ya. Cuman kalau dipikir-pikir sebenarnya ketika kita mengajukan monetisasi kayak gitu ya, itu sebenarnya situs kita itu sedang ditinjau kualitasnya. Jadi kalau misalnya situs kita itu udah siap dan berkualitas, maka itu akan secara otomatis itu akan diloloskan gitu ya. Sebenarnya ya ada kelebihannya juga sih gitu ya teman-teman. Jadi kita menjadi lebih mudah gitu ya teman-teman untuk memperbaiki diri gitu ya. Dan juga di samping kalau misalnya kita itu pas menampilkan iklan, tinggal tambahkan aja gitu ya. Kadang visitornya menjadi kurang atau kita tidak terlalu memikirkan kualitas kayak gitu. Nah tetapi ya memang itu,
kekurangannya adalah kayak ketika kalian itu mau monetisasi di YouTube, sebelum kalian mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ya, maka kalian hanya akan membuang-buang itu ya. Karena itu tetap nampilin iklan teman-teman, jadi banyak sekali kerugian ya. Atau kalau misalnya kalian itu, aku pernah mengalami hal ini gitu ya teman-teman, di channel yang lain gitu ya. Jadi kan jam tayang itu sebenarnya sudah melebihi ya, cuman subscribernya itu dikit, sehingga kita tidak bisa untuk itu. Nah, ketika sudah mencapai ya, ketika sudah mencapai itu dan videonya itu ternyata udah banyak ditonton gitu ya teman-teman, banyak ditonton, ternyata hitungan dari atau bayarannya itu dia dimulai dari nol. Jadi dari ketika YouTube kalian itu dimonetize. Jadi bayangkan kalau misalnya sebelum monetize itu kalian sudah mendapatkan banyak sekali view dan durasi jam tayang, dan itu semua ya secara cuma-cuma ya, seperti itu. Sebenarnya kayak gitu teman-teman. Makanya kan kadang ada yang penting ngejar itu dulu lah, yang penting ngejar agar bisa monetisasi biar tidak rugi gitu ya teman-teman. Nah seperti itu. Nah walaupun di sini saya memiliki cara tersendiri ya agar saya tidak rugi gitu ya teman-teman. Nah tetapi memang tidak tak publikasikan dulu gitu ya, takutnya nanti malah jadi sesuatu gitu ya. Gitu bro, jadi seperti itu. Sugar